Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya sangat rindu untuk mengungsikan sebagian lagi firman Tuhan yang terambil daripada kitab Keluaran. Kitab Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10 di sana, saudara. Saya akan membacakan bagi kita. Ayat yang ke-8 sampai ke-10 berbunyi seperti demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Itulah yang telah Tuhan nyatakan kepada hambanya, yaitu Musa, ya, sebagai pemimpin yang terpilih, ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Allah yang besar, itulah orang-orang Israel. Nah, kita masih lagi dalam pembicaraan, kita masih lagi bicara tentang sikap seorang pemimpin, ya, kriteria seorang pemimpin, ya, terpilih, ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang terpilih dari sekian banyaknya orang Israel pada zamannya. Nah, sebagai pemimpin yang terpilih, seorang pemimpin yang terpilih, maka Musa bukan saja punya sikap hati yang lemah lembut, ya. Musa bukan saja seorang pemimpin ataupun punya sikap yang mau berjuang bagi bangsanya. Musa bukan hanya berusaha memimpin bangsanya ke tempat yang mana supaya bangsanya Israel dapat menikmati hidup yang lebih baik dan berarti. Tetapi saudara, seterusnya yang keempat adalah Musa juga sebagai seorang pemimpin, kalau kita lihat kriterianya, kehidupannya yang suka berdoa, yang suka beribadah kepada Tuhan, maka itu saudara, Musa juga seorang pemimpin, ya, memiliki kriteria, bahkan dia seorang pemimpin yang mengatur bangsanya supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Sebagai seorang pemimpin yang terpilih, Musa mengatur bangsanya supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, tugas seorang pemimpin ataupun ketua bukanlah satu perkara ataupun satu tugas yang kita boleh anggap enteng atau mudah, sebab seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang amat berat, ya, yang kita tidak tahu. Satu perjuangan yang amat hebat, satu tanggung jawab yang amat berat, yaitu membawa umat-umat Allah akan pengenalan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Allah yang Maha Kuasa. Ya, itulah tugas seorang pemimpin. Nah, sehingga pada saat ini tugas seorang pemimpin itu sangat berat, apalagi ia seorang pemimpin rohani, ya. Seorang pemimpin rohani itu dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar supaya dapat membawa orang-orang mengenal, ya, akan pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan ayat firman Tuhan itu sudah sangat jelas, ya. Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa, ya, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana seharusnya hidup mereka, bagaimana keadaan keberadaan hidup mereka. Mereka harus setia menguduskan hari Sabat, ya, dengan tujuan dan maksud Allah
adalah supaya hari Sabat itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari Sabat yang telah diberikan Allah digunakan sebaik-baiknya oleh umat-umat Allah agar mereka dapat datang dan berbakti kepada Allah. Saudaraku, saat ini kita selalu lihat ya, keadaan dunia yang semakin modern, canggih ya, dan berbagai macam keasikan ya, yang kita lihat oleh kemajuan masa kini. Dan ada masanya apa yang kita nikmati di dunia ini itu boleh menghalang ya. Kadang-kadang perkara yang mengasyikkan yang kita dapat, yang kita nikmati di dunia ini, sehingga itu yang membuat orang ataupun manusia lalai ya. Ada masanya manusia lebih mengutamakan kepentingan hidup mereka ya. Ada masanya manusia lebih mengutamakan keinginan daging mereka daripada mereka mau datang dan beribadah kepada Tuhan ya. Saudaraku ya, sampai saat ini ya, sepatutnya ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan haruslah dijalani dengan baik secara teratur ya, seperti yang diinginkan oleh Tuhan ya. Sebab memang pun pimpinan atasan kita ya, mengajarkan kita, mereka mau membawa kita untuk beribadah kepada Tuhan, bukanlah untuk tujuan kehormatan kepada seorang pemimpin ya, tetapi sesungguhnya itu adalah kehendak Tuhan ya. Tuhan mengutus Musa, Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang mereka haruskan, apa yang harus dilakukan oleh orang Israel di dalam kehidupan mereka. Mereka harus setia beribadah kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat, setia melakukan ibadah dan persekutuan, supaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara, sehingga pada saat ini ada banyak pemimpin-pemimpin rohani yang berusaha menyatakan kepada setiap umat-umat Allah agar hidup setia, beribadah, mencari Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, itu tujuannya adalah supaya kita lebih diberkati oleh Tuhan, supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita dekat kepadanya, bukan menjauh ya. Tuhan mau supaya hidup kita dekat di hati Tuhan ya. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, makanya ya, setiap minggu ya, asingkan waktu kita, mari datang dan beribadah kepada Tuhan. Jangan selalu utamakan kepentingan yang lain, tetapi utamakanlah Tuhan Allahmu di segenap kehidupanmu. Hari ini hari Ahad ya, 27 September 2020. Dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda, saudara-saudariku, mari kita datang dan beribadah di rumah Tuhan, karena sesungguhnya di situ kita akan mendapat berkat lewat kita memuji-muji dan menyembah Tuhan ya. Kita akan merasakan sukacita ya. Ada damai sejahtera di hati apabila kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Apabila kita mendengar firman Tuhan, hidup kita dibentuk. Apabila kita mendengar firman Tuhan dan menerima yang diajarkan ya, kita akan hidup benar ya, karena kita mengikuti jalan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Maka itu saudara, jangan sia-siakan waktu ya. Hari yang telah disediakan oleh Tuhan. Hari ini mari kita datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada, dimanapun saudara mendengarkan suara Tuhan hari ini, saya berdoa supaya saudara-saudari tetap diberkati Tuhan, tetap dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani dengan penuh semangat, melayani dengan sungguh-sungguh, karena apa yang saudara dan saya lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka itu dimanapun Anda berada, mari kita
Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan berdoalah kepada Allah sambil mengucap syukur. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat sejahtera, selamat berbakti di rumah, selamat berbakti di rumah Tuhan masing-masing, dan Tuhan memberkati.